Terkadang rasa takut itu datang ketika kita nggak ngapa-ngapain, ketika kita diam. Saya sarankan untuk aktivitas-aktivitas kecil, jangan berdiam diri. Ketika sudah takut, kita akan bercerita apa yang kita takutkan itu sebenarnya sulit juga, karena semua takut. Takut mati itu yang pertama, takut pingsan, takut keliangan. Percayalah, itu semua gak akan terjadi. Itu semua akan baik-baik saja. Pengalaman yang saya alami memang susah untuk keluar ya. Maunya di rumah, karena di rumah itu merasa nyaman, merasa aman. Tapi ternyata itu salah. Itu salah, karena kita harus keluar untuk membiasakan kebiasaan baru. Jangan takut kenapa-napa ya. Kalian gak akan kenapa-napa. Memang sakit ini rasanya demikian, rasanya seperti ini. Tapi akan baik-baik saja. Saran saya dibawa gerak ya. Syukur-syukur kalau bisa keluar keringat. Jangan terus-terusan di rumah. Kalau yang masih lemas nggak apa-apa, cuman yang badannya sudah enakan, sudah mampu untuk melakukan aktivitas, biasakan aktivitas setiap hari meskipun hanya sebentar, dan dibiasakan terkena sinar matahari. Itu akan sangat membantu ya, sangat membantu dalam tubuh kita. Akan terasa enteng gitu, terasa ringan. Terkadang untuk berkeringat itu saja sulit. Ya sedikit demi sedikit ditelateni saja, ditelateni, ditelateni, apa ya, ditekuni untuk melakukan hal-hal kecil meskipun sepele, sepele sekalipun, asalkan itu hal positif, itu akan membuat perubahan kita. Nggak mungkin kalau kita beraktivitas yang berat-berat itu, jangan dulu, yang ringan-ringan saja. Yang penting kita gerak, apa lari di tempat, apa jalan-jalan di sekitaran rumah, itu sudah termasuk aktivitas. Itu yang saya jalani dulu, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit
alhamdulillah membawa perubahan. Diri saya semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin membaik. Jangan bosan-bosan untuk mencoba hal positif. Misalnya hari ini rasa takut datang dan mau keluar saja susah. Ya dicoba sebentar. Kalau sudah terbiasa, kita juga akan merasa nyaman seperti halnya ketika di rumah. Bukan kamu sendiri yang alami ini, tapi banyak teman-teman kita yang juga mengalami rasa-rasa seperti ini ya. Termasuk saya dulu. Nggak apa-apa. Meskipun rasa-rasa ini sangat mengganggu, tapi nggak akan terjadi apa-apa. Percayalah, saya sudah mengalami lama saya. Jangan takut ketika ada rasa takut. Kita alihkan pikiran kita. Ketika rasa ketakutan itu datang, lakukanlah sesuatu agar kita tidak terfokus dalam hal yang kita takutkan tersebut. Misalnya, kita keluar rumah, kita melakukan aktivitas-aktivitas kecil, itu sudah dapat membantu mengurangi rasa ketakutan itu sendiri. Memang berat kalau sudah namanya panik, sudah cemas, itu seperti nggak ada daya. Tapi kita masih bisa melakukan sesuatu hal yang kecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengalihkan pikiran kita untuk melupakan rasa takut itu. Jangan dibuat diam. Kalau kita terus diam, tentunya akan semakin gak karuan. Tapi kalau kita buat aktivitas kecil, kita buat gerak, itu akan berkurang. Sedikit demi sedikit akan berkurang. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin susah ya, tapi meskipun susah, harus belajar memerangi rasa-rasa itu. Sensasi demi sensasi membuat pikiran semakin gak karuan. Mungkin bukan hanya saya yang merasakan ini, tapi orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety, terutama yang asam lambung disertai anxiety, pasti merasakan ini. Di rumah takut, mau ngapa-ngapain males, mau ngapa-ngapain takut, keluar rumah takut. Mungkin itu. Dan kalau sudah nyaman di rumah, itu maunya di rumah terus.
Padahal kita harus keluar dari zona nyaman ini. Kalau kita sudah terbiasa keluar dari zona nyaman ini, itu berarti kita sudah ada perubahan sudah ada perubahan melakukan hal baru, dan itu akan membawa perubahan semakin membaik dalam tubuh kita, terutama perasaan-perasaan yang negatif itu akan hilang, sedikit demi sedikit akan hilang. Jangan malas keluar. Ya, ada rasa takut, ada rasa cemas, panik, tapi jangan diikuti, kita alihkan. Ya, cara mengalihkannya, kita melakukan aktivitas-aktivitas kecil seperti keluar rumah, memandangi alam sekitar kita, terus membuat sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Itu akan sangat membantu sekali ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.